Purbaya benar-benar fenomenal. Tindakannya sat-set-wet-wet dan tidak peduli apapun dan siapapun karena ia yakin tindakannya hanya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi seakan kini Purbaya melawan everybody. Apa dan bagaimana? Yuk kita lihat. Purbaya versus everybody. Purbaya diminta bayar utang kereta cepat, dia tolak mentah-mentah. Purbaya dicecar DPR, Purbaya balik cecar DPR bagaimana kebijakan anggaran selama ini oleh DPR. Purbaya digeruduk Asosiasi Gubernur Indonesia kecuali Sultan Habis10 dan KDM. Purbaya tekankan akan tetap kurangi anggaran daerah karena selama ini setiap tahunnya anggaran daerah selalu sisa banyak alias tidak dimaksimalkan buat kepentingan masyarakat. Purbaya dihujat Luhut, Purbaya tak gentar dan terus rangkul Kejagung buat sikat mafia tambang. Purbaya dirayu Dadan supaya tak kurangi dana MBG. Purbaya tegaskan tetap akan kurangi dana MBG bila evaluasi tidak serius dan masih ada indikasi korupsi sehingga manfaat untuk siswa juga berkurang kualitasnya. Purbaya dikritik Megawati, Purbaya tak peduli. Purbaya dikecam Ferdinand, Purbaya bodoh amat. Purbaya dilobi Bahlil, Purbaya jalan terus. Purbaya didekati Surya Paloh, Purbaya merasa tak ada urusan. Di luar itu, Purbaya juga harus menghadapi jaringan mafia di dalam internalnya sendiri di Kemenku, terutama jajaran Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Setidaknya sudah ada lebih 20 PNS atau ASN dari kedua dirjennya itu yang langsung dipecatnya sejak dia menjabat jadi Menteri Keuangan RI. Purbaya ini rekam jejaknya selama jadi PNS dikenal sangat teliti, bersih dan cermat, apalagi pernah menjabat sebagai Kepala LPS dan jadi bawahan Luhut di Menko Marifest. Jadi dia tahu betul celah-celah kebobrokan yang suka dimanfaatkan para oknum, tapi semua laporannya diabaikan oleh Luhut. Itulah kenapa saat dipindah dari Kepala LPS jadi Menteri, beliau tak segan-segan lagi melawan Luhut Panjaitan ini, sebab dia tahu semua kartu mati Luhut. FYI, Purbaya dari Kepala LPS jadi Menteri ini bukan demi harta sebab gajinya di LPS lebih besar 10% dari gaji Menteri. Namun waktu Prabowo memintanya menggantikan posisi Sri Muja untuk membereskan kerja-kerja jajaran kabinetnya yang tak beres dan banyak bermain di belakang Presiden, dengan penuh semangat Purbaya langsung bersedia. Sebab walau gajinya malah turun, namun dengan jabatan Menteri ia jadi punya power sebagai pemegang kebijakan memenahi sistem pemerintahan, utamanya dalam penataan keuangan negara yang tidak efisien, dimulai dari kabinet, kebijakan DPR, sampai kepala daerah. Artinya ia memahami dan memperbaiki sistem dan permasalahan dari hulu ke hilir walau harus turun gaji. Ini namanya idealis dan patriotik. Gas terus Mr. Cowboy.